Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel. Kali ini kita akan bahas soal yang sudah ditanyakan oleh beberapa subscriber ya. Oke, langsung saja kita lihat terlebih dahulu soalnya. Bang, tolong bantu soal persilangan monohibrida. Disilangkan antara kacang berkulit coklat, genotipnya H besar H kecil, dengan kacang berkulit putih, genotipnya H kecil. Diketahui H besar dominan terhadap H kecil. Berapa persenkah akan dihasilkan keturunan dengan fenotip coklat? Tolong Bang. Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi di sini ada persilangan tentang kacang. Seperti biasa, langkah yang pertama harus dilakukan yaitu tulis P ya. P ini berarti parental atau induk yang akan disilangkan. Tadi kita tulis dulu fenotipnya. Warna coklat disilangkan dengan yang putih ya. Putih. Kita tulis juga genotipnya. Genotipnya kalau di sini jadi H besar H kecil. Nah, di sini berarti bersifat heterozigot ya. Karena di sini ada yang H besar kemudian H kecil. Kemudian kalau untuk yang putih berarti H kecil. Nah, langsung saja seperti itu. Nah, ini adalah langkah yang pertama. Kalau sudah mengetahui fenotip itu sifat yang nampak, yang ini coklat. Kemudian di sini putih. Sedangkan H besar H kecil dan H kecil itu disebut dengan genotip ya. Nah, langkah yang kedua seperti biasa kita harus mencari gamet terlebih dahulu. Nah, biasanya harus berupa tabel kan ya. Kalau ini karena heterozigot, jadi gamet yang ditulisnya harus dua-duanya. Pertama berarti ada H besar dan juga H kecil, pisahkan saja dengan koma ya. Kalau ini karena homozigot, kalau homozigot mau yang dominan atau yang resesif cukup satu saja, berarti di sini H kecil saja. Nah, selanjutnya tinggal dikalikan ini ke sini, ini ke sini. Atau biar lebih rapi, kita gunakan tabel saja. Yang ini H besar dan H kecil ada dua ya. Tulis di sini H besar, kemudian H kecil. Tinggal tulis yang ini H kecilnya. Nah, di sini kita buatkan tabel. Usahakan tabelnya yang bagus ya, yang rapi biar tidak acak-acakan. Nah, sudah segini saja. Tinggal dikalikan H besar kali H kecil, berarti di sini H besar H kecil. Di sini berarti H kecil. Nah, suka ada yang bingung, ini dari mana? Ini dikalikan H besar kali H kecil kali H kecil. Nah, tulisnya di sini ya. Nah, setelah itu baru kita tulis genotip ya. Genotip. Nah, di sini maksudnya rasio atau perbandingan ya. Kita tulis lagi H besar H kecil berbanding dengan yang ini H kecil. Nah, kalau misalkan ini kan cuma 2 ya, gampang langsung saja tulis. Tapi kalau misalkan lebih dari 2 dan ada yang sama, nah cukup 1 saja ya. Kalau ini makan cuma ada 2. Jadi tulis 1 berbanding 1. Nah, itu rasio genotipnya. Bagaimana dengan rasio fenotip? Nah, fenotipe. Nah, kalau untuk fenotip itu sifat yang nampak dari sini dan dari sini. Nah, tadi kan di soal diketahui ya bahwa H besar itu dominan. Di sini ada H besar H kecil. Berarti yang muncul itu warna yang dominan. Apa yang dominan? Kalau di sini kan warna ya. Tadi coklat. Ini kan sama juga dengan ini ya. H besar H kecil. Di sini H besar H kecil berarti coklat berbanding dengan H kecil. H kecil itu sama dengan yang ini, yaitu warnanya putih. Oh, beres ya. Jadi yang coklatnya ada berapa? Ada 1. Berbanding dengan yang putih juga ada 1. Nah, sebetulnya ini persilangannya disebut dengan persilangan test cross ya, atau uji balik ya, uji silang ya, test cross. Nah, selanjutnya karena di soal tadi yang ditanyakan adalah persen, berapa persen yang berwarna coklat, maka kita tulis saja di sini coklat. Nah, dari sini juga sudah ketahuan ya. Jadi yang coklat itu ada 1 dari berapa? Dari 2. 2 itu dari mana? Ini dijumlahkan 1 ditambah 1. Karena persen berarti tinggal dikali 100. Hasilnya berarti 50%. Begitu. Begitupun dengan yang putihnya. Ini jika ditanyakan ya. Yang putihnya juga ada 1 dari 2. Maka tinggal dikali 100, hasilnya 50%. Selesai ya. Nah, itu adalah persilangan
pada apa tadi, kacang yang berkulit coklat ya. Jadi kalau yang ditanyakan yang coklat, berarti yang coklatnya adalah 50%. Kalau mau dikasih judul, ini persilangannya tes cross ya. Tes cross, saya juga sudah buatkan videonya. Nah sebetulnya kalau huruf tinggal ganti saja ya, karena pada dasarnya sama saja, ganti-ganti huruf bebas, asal sama sejenis, karena ini monohibrid. H ya pasti dengan H lagi, jangan dengan huruf yang lain. Itu saja. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.